balok induk 350 400. Otomatis yang pertama adalah ngeluarin dulu ininya, RAM outputnya. Supaya nggak lemot, kombinasinya adalah kita tahu bahwa untuk mendesain tulangan balok kolom pelat, tangga, dan sleeve itu harusnya pakai LRFD dinamik. Jadi yang di sort ini aja LRFD dinamik, yang lain kita nggak perlu. Tuh. Load pattern dicek dulu semua. Nah, load patternnya jangan ini aja di select semua terkecuali yang aneh-aneh ini. Nya udah semua, oke. Di sini kita ekspor dulu, coba. Cepet banget mas. Repot. Oke. Nah, sebetulnya kan di sini kita cuma tahu di sini adalah elemen stationnya. Nah, tapi kita juga nggak tahu bahwa panjang balok ini berapa, gitu kan? Kalau mau lihat panjang balok, biasanya frame assignment, item. Saya di video kayak ingatan. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai VLOOKUP atau HLOOKUP atau pakai X atau pakai index match. Index match itu jadi kita tahu nanti misalnya di sini bikin kode baru nanti kalian. Misalnya dak beton B1 atau ngambil dari unique name-nya aja. Nah, kalau unique name 80 nanti dia akan langsung ngambil bahwa length-nya adalah 5 meter. Nah, ketika kita tahu length-nya 5 meter, otomatis tumpuannya itu asumsi aja bahwa 1/4 tumpuan kiri kanan 1/4 dari panjang balok, which is berarti kiri dan kanan itu adalah tumpuan. Sisanya itu adalah lapangan. Atau kalau misalnya itu ya udah, kita kan tahu di sini panjangnya untuk B1 di sini 5 meter, berarti tumpuannya kan 1/4 kali 5 meter kan. Nah, 1,25. Nah, berarti dari 0 sampai 1,25 itu adalah tumpuan kiri. Tumpuan kanannya itu berarti 5 dikurangin 1,25. Nah, berarti nanti kalian sortnya di sini elemen stationnya adalah pakai N. Filter di sininya adalah number filter ini between atau N atau apa nanti di sini. Itu jadi di sortnya adalah yang 0 sampai 1,25 lalu 3,75 sampai 5. Tapi hanya untuk B1. Jadi sortnya ini dulu B1. Nah, ini output case-nya. Ini mau station atau elemen station yang di filter sama aja ya, sama aja angka ini sama angka ini sama. Misalnya
less than 1,25 greater than 3,25. Kok hilang? Ya. Dia masuk apa? Kan tapi di angkanya ada yang 1,25 kan. Itu emang tambang itu bukan kurang dari 9. Ya harus kurang dari 9. Bentar, tapi ini udah masuk semua kok. Ada sih 1,25. Sini nggak mungkin. Ya. Pokoknya dibikin 0 sampai 1,25 dan 3,75 sampai 5 meter untuk B1 kondisi ini. Tuh. Nah, sebetulnya ini kan kalau kita lihat yang panjangnya 5 meter nggak cuman B1 doang kan. Ada B1, B2, B17, B18, terus ada ini. Ada ini juga. Nah, kalian sortnya mending gini. Atau misalnya ini total panjang lainnya sortirannya ada berapa sih? Kita kan maksimalin balok maksimal 3 ya. Nah, berarti coba ini kan jenisnya banyak nih. Ya udah aja misalnya under 5 meter ini dibikin satu grup. Jadi 1,3, 3,6, 4 sampai 5 ini satu grup. Nah, terus nanti grup kedua adalah dari 5,3 sampai 5,75 misalnya. Nanti grup terakhir 6,2 sampai 6,4. Jadi kalian sortirnya berdasarkan itu. Itu nanti untuk panjangnya ngambil yang mana kan otomatis ini kan panjangnya beda-beda. Ya kan? Ambil aja yang berdasarkan data terbanyak aja. Kalau data terbanyaknya di sini misalnya 5 meter, ya udah berarti ngambil 0 sampai 1,25 dari 3,75 sampai 5 meter. Itu sortirannya. Kan ini kayak misalnya tadi yang banyak datanya 5 meter, terus dari 0 sampai 5 meter kan kita sortir untuk grup pertama. Tapi ini kayak ada 1,3 meter cuma satu. Ya udahlah, gitu dianggap aja di satu. Itu untuk tumpuannya jadi pakainya yang 5 meter, yang tertinggi aja. Data terbanyak, sorry. Nah, udah dari situ ya tinggal dilihat di sini. Ambil aja yang terbesar. Ingat kalau balok itu akan ada kondisi positif negatif untuk tarik tekan. Jadi otomatis M3-nya juga ada dalam keadaan M3 negatif dan M3 positif. Tapi jangan lupa ketika misalnya kalian sortir M3 negatif, nah ini yang dibutuhkan nanti untuk desain balok ini harus dibawa satu paket. Jadi misalnya untuk kita mendesain dalam keadaan tulangan tarik. Nah, V2-nya jangan lupa dicatat juga ini 28. Nanti ketika mendesain dalam tulangan tekan ini juga catat. Jadi nanti tahu yang bakal menang yang mana. Biasanya kan bisa dipilih maksimum. Nanti ketika kalian pakai di Excel perhitungan bisa diambil maksimum aja. Tapi tulangan kalau geser kan hanya ada satu kan. Biasanya yang membedakan adalah spasinya. Dan ini untungnya bedanya nggak jauh. Tapi kalau untuk momennya besar, jadi otomatis harus dibedain. Itu apa? Tumpuan negatif, tumpuan positif. Momen negatif, momen positif. Ya kalau itu kalau itu benar, tapi harusnya nggak empat ya sih, kayak kiri kanan. Oh, ya ini asumsinya yang kiri dan kanan sama aja,
kan tadi kita udah ngesortnya kan 0 sampai 1,25, lalu 3,75 dan 5 meter. Jadi tumpuan kiri dan kanan di sini pasti angkanya sama. Kebayang nggak? Coba Excel kamu gimana? Excel butuhnya data apa? Kalau mau dibedain ya nggak apa-apa, mau disamain boleh. Ya kalau misalnya pembedanya banyak, misalnya jadi kayak tumpuan Sebalik. kiri negatif, ya otomatis berarti sortnya cuma 0 sampai 1,25 keluar lagi. Cuman jatuhnya nanti jadi lebih banyak yang harus disort. Naik. Berarti tumpuan Ya sama aja. Ini tuh kan sebetulnya. Nah, ini kan tadi kita sortnya kan berdasarkan tumpuan kan, panjang tumpuan. Iya. Ya kan, berarti kita udah tahu bahwa ini adalah posisi tumpuan nih, mau kiri atau kanan. Ya, ini juga kebenarannya sama. ya, kiri atau kanan itu udah sama. Nah, momen negatif tumpuan, ya berarti carinya yang minus kan? Nih. Ambil minus terbesar gitu. Dari dua posisi itu, dari kiri dan kanan. Iya, dari kiri dan kanan. Kan kiri dan kanannya udah kita sort di sini di Excel. Jadi udah terbesar. Ya, jadi ya angka di sini udah pasti terbesar dari kiri dan kanan. Gitu. Karena yang kita sort adalah panjangnya, posisinya, bukan nilai M3-nya yang kita sort. Gitu. Ya, berarti angka positif yang di sini si angka 74 ini itu adalah positif tumpuan. Iya, gitu kan? Ketika nanti elemen stationnya kalian rubah, Kamu ini terus terang di sini. oh iya sorry, yes, Balikin lagi. udah balikin lagi. Jadi gimana? Nah, nih, jadi kalau kalian lihat nih 135 minus 135 ini adalah untuk momen negatif tumpuan, lalu yang 74 ini adalah untuk momen positif tumpuan, karena kita nge-sort ini adalah posisi tumpuan. Nih, ini semua adalah posisi tumpuan. Itu. Nah, nanti kalau misalnya tadi sortirannya kita ganti, berarti kan di antara lebih besar dari 1,25 dan kurang dari 3,75 itu adalah posisi lapangan. Ya, sortnya di sini berdasarkan itu. Nanti yang negatif itu adalah untuk negatif lapangan. Coba sort. Number filter between greater or equal to 1,25 and less than 3,75. Oke. Nah, angka ini M3-nya untuk yang negatif, ya ini itu adalah berarti untuk negatif lapangan. Yang angka positifnya di bawah sini ini adalah untuk positif lapangan. Gitu. Nanti pasti akan ada terjadi di mana misalnya biasanya gesernya suka nggak lolos kalau diambil nilai yang maksimum. Contoh, ini untuk case aja ya. Biasanya tahun ke tahun suka gitu. Jadi kan kita ngelihat di sini bahwa datanya sebenarnya kan 192, 182, 164, 160, 153, tiba-tiba dia lonjak langsung naik 214. Ini kan sebenarnya kayak anomali banget nih. Datanya naik banget tinggi. Nah,
nanti kalian bisa pakai misalnya oh ya udah kalau karena ini datanya mayoritas terlalu tinggi ya udah boleh pakai yang kedua aja gitu. Karena kan kita asumsinya ya mungkin ya memang di balok yang 214 nanti akan gagal, tapi kan belum tentu karena kita nggak tahu posisi di yang 214 ini posisinya di mana nomor 1, terus bisa ketahan sama apa yang lain. Tuh. Biasanya nanti suka ada gagalnya itu cenderung bukan di longitudinal, gagalnya bisa digeser. Yang jadi bermasalah itu adalah ketika kita ngambil gayanya maksimum sebesar ini, itu biasanya gagalnya digeser. Tuh. Nah yang geser pun sama berarti tadi kondisinya ya. Jadi kalau di balok dipakainya adalah M3 dan V2. Gitu. V2 dong. V3 nggak ada. Ya kalau torsi dibutuhkan ya pakai tulangan torsi. Nilai besar torsi gitu. Oke. Jangan lupa ya sortiran ini jangan sampai aneh ya. Yang dipakai hanya LRFD dinamik. Semua itu kita desain pakai LRFD dinamik. Gitu. Kalau torsi itu kita cek dulu pakai PNM. Terus Pakai pakai aja. terus sih aku kalau misalnya kalau misalnya panjangnya lebih dari 200 butuh tulangan pinggang kan, tapi kalau di bawah itu Ini kan lagi ngomongin balok dulu. Oke. Nah, dimensi terbesar balok kalian kan rata-rata 400 ya. Tingginya 400. Kalau dikurangin cover 40, 80, 80, 320. Butuh tulangan pinggang. Tulangan pinggang sebenarnya biasanya nggak perlu dicek terlalu serius sih. Jadi kalau misalnya dilihat berdasarkan ini aja, kalau dimensinya misalnya nih kalian punya balok tingginya misalnya 200, covernya kan otomatis sudah kepotong 80 kan atas bawah. 200 dikurangin 80 kan 120, berarti belum dengan tulangan tekan atas dan bawah. Kalau terlalu sempit ya nggak boleh kasih. Tapi kalau misalnya di atas 150 lah, di atas 150 ya kasih tulangan pinggang aja. Tulangan pinggangnya jangan pakai diameter yang sama dengan tulangan longitudinal. Kadang-kadang suka ada nanti yang ngaco, biasanya kayak tulangan longitudinal maksimum jangan pakai lebih dari 19 ya. 19 kayaknya udah gede banget sih. Kalau untuk 250 400 maksimal pokoknya 19. Jangan ada yang menyentuh 22 kegedean. Itu jadi tulangan maksimum pakai 19 untuk balok dan kolom ini. Pakai balok kolom tulangan maksimum 19 dicatat ya. Jadi otomatis kalian hanya bermain di jumlah. Gitu. Tulangan sangkang kalau 19 pakai 10. Berarti tulangan pinggangnya ya pakai 10 aja. Gitu. Apa-apa biar enggak beli tulangan baru. Jadi pakai 10. Dan kalau misalnya ya tulangan pelat juga 10. Tangga juga 8. 13. Tulangan longitudinalnya 13. Jadi gini, untuk balok kolom tulangan longitudinalnya gunakan 19, sengkangnya pakai 10. Pinggangnya juga pakai 10. Lalu untuk pelat tulangannya pakai 10. Untuk tangga longitudinalnya boleh pakai 13. Sisanya boleh pakai 10. Gitu. Jangan keluar dari situ. Jadi pembedanya groupingnya tadi adalah ya berdasarkan satu sortir berdasarkan jarak panjang, dan kedua jumlah nanti. Jadi yang membedakan misalnya B11 itu misalnya yang satu tulangan tariknya ada 8 D19,
Yang B12 tulangan tariknya misalnya 4D19 gitu. Oke. Jangan sampai sama ya. Kalau sama berarti sortiran panjang kalian terlalu dekat. Itu misalnya jadi misalnya 5 meter, 5,5, 6. Ya itu otomatis pasti akan cenderung sama ulangannya. Gitu. Oke, ini untuk balok. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak masalah sortir gaya balok? Apa? Kenapa? Jangan lebih dari 2. Itu kan didesain dari awal buat nentuin D di sini. Lapis tulangan. Ya, itu 2 lapis berarti. Yes. Agregat kan harus masuk. Ikutin ketentuan asalnya. 25 mili. 25 mili. Diperhatikan ya jarak antar tulangan yang kayak gitu-gitu. Dan kalian harus masuk akal, jangan misalnya udah tahu space-nya cuma tinggal 100 mili terus maksain pasang 8D19 atau 10D19. Itu kan rapat banget, nggak mungkin. Agregat nggak akan masuk. Itu kalian mau ngecor gimana? Isinya apa? Nanti tulangannya si balok itu kosong. Cuman keisi ini aja. Semen sama pasir sama air. Gitu. Nggak masuk si agregatnya. Tuh, ada lagi untuk balok clear? Jadi pesawatnya jadi yang tumpuan kurang dari sama dengan atau kurang dari karena Kalau misalnya pilih salah satu, kalau mau di tumpuan kurang dari sama dengan yang lapangan jangan. Jadi 1,25-nya jangan di bawah 2 kali. Pilih salah satu. Itu. Nah, ini cara pertama. Cara kedua sebetulnya kan bisa pakai ini. Cara dari berdasarkan hitungan etap. Caranya adalah di sini kalian sebelum klik concrete frame design itu adalah pilih dulu nih view revise preferences, di mana seismic design kategorinya adalah seismic design B. Omeganya 3, rho-nya 1,3, SDS-nya 0,67. Ini nggak ada yang dirubah ya, sesuai dengan ketentuan. Nah ini oke. Terus udah dari situ pilih grupnya. Oh ini nggak ada. Yang design combination. Ini kan design combinationnya banyak. Yang dekon ini kan kadang-kadang suka ke bawah aja. Nah yang kita butuhkan hanya LRFD dinamik. Ya udah, yang ini aja. Masukin yang LRFD dinamik yang kanan. Yang dibutuhkan yang kanan, yang nggak dibutuhkan di kiri. Terus klik OK. Dari sini start design check.